Nah, seperti yang telah kita pelajari ya saudara-saudara ya di, di surat Galatia ini ya bahwa di Paulus memperkenalkan dirinya ya sebagai rasul ya itu di pasal yang satu dan pasal yang kedua ya kalau saudara perlihat saudara lihat di sana ya kemudian juga pasal yang ketiga dan ke pasal keempat itu mengenai doktrin yang dibahas ya di Galatia kemudian yang pasal 5 6 itu adalah praktikal kita mengatakan. Nah, makanya kita lihat Paulus itu dalam suratnya begitu sistematik dia ya memperkenalkan diri siapa dirinya dia adalah rasul dia mau jadi rasul bukan karena dia mau tapi karena Allah karena dalam Tuhan Yesus Kristus ya menjadi rasul Yesus Kristus untuk pergi memberitakan Injil. Oke, kemudian kita lihat ada doktrin yang diajar penting sekali doktrin ya kalau gereja kalau orang Kristen gerejanya nggak punya doktrin lalu mau dia apa namanya apa mengajar apa dia. Kalau tidak ada doktrin maka itu bukan gereja tapi itu organisasi sosial aja kan. Kalau organisasi sosial nggak punya ajaran hanya buat sosial buat baik ya kan dan sebagainya. Nah kemudian kita lihat praktikal yang pasal 5 pasal 6. Nah malam ini kita akan menyelesaikan pasal yang ke-6. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di pasal yang ke-6 ya berbunyi demikian. Nah, di pasal yang ke-6 ini kita bisa dapat banyak pelajaran ya. Oke, mari kita lihat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong tolonganlah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat itu yang ada di satu gereja lokal gitu ya. Jadi surat ini ditujukan kepada gereja-gereja yang ada di Galatia. Tentu ini juga surat ini ditujukan kepada semua gereja pada umumnya kan begitu. Nah, di dalam satu gereja lokal itu Saudara, yang kita bisa lihat apa yang Paulus katakan ini memang ada jemaat yang masih baby, ada sudah mulai dewasa dan sebagainya ya. Ya, ada yang mungkin belum punya pengetahuan dengan baik tentang iman dan sebagainya. Nah, di sini dia mengatakan ya bahwa jika ada kan seorang yang melakukan ya sesuatu hal atau melanggar sesuatu, jadi yang kuat atau yang lebih rohani ya, lebih rohani harus memimpin orang itu ya kepada uh, kembali kepada jalan yang benar dalam roh lemah lembut, bukan dengan cara kasar dan mengintimidasi seorang ya. Nah, biasanya saudara kalau kita lihat di satu gereja lokal itu kan banyak sifat-sifat karakter orang manusia kan beda-beda ya. Ada orang yang lain yang ya mungkin tanda kutip ya sok-sok wah dia lebih rohani ya. Mungkin dia mau memimpin orang itu dengan cara yang mungkin tidak lemah lembut, mungkin dengan cara yang mengancam. Bisa jadi kalau di gereja itu sudah kita lihat banyak juga ya pendeta yang memakai kesempatan yang memakai ayat-ayat itu mengancam jemaatnya. Kalau kamu tidak begini-gini, kamu dikutuk. Kalau kamu tidak begini-begini, kamu tidak dapat berkat Tuhan dan sebagainya. Sebagainya. Nah, itu kan sudah mengancam. Kalau kamu tidak bertobat, ya kamu begini dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh mengancam orang. Dengan harus dengan roh lemah lembut membawa orang kembali. Ya nggak gampang ya, sulit ya. Apalagi kalau bandel ya kan, tidak bandel ya. Tapi kita harus membimbing dia kembali ya supaya dia uh, namanya berjalan di jalan yang benar gitu ya. Oke. Nah, terus dia mengatakan harus saling menolong. Oh iya, kita sebagai saudara seiman
Ya, kita harus tunjukkan kasih persaudaraan, ya kan? Satu dengan yang lain, ya, saling tolong menolong, saling tanggung menanggung. Istilahnya kalau King Jim kan pakai bear ya, one another ya. Bear ya, coba betul nggak bear? Bear itu kayak oke, yang bear one another, saling nanggung menanggung ya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam satu gereja kita kan. Oke, supaya apa? Supaya kita ini memenuhi ya. Di sini dikatakan memenuhi to full apa? To burden and so fulfill the law of Christ. Apa itu the law of Christ? Hukum Kristus. Hukum Kristus kan mengatakan ya, you harus saling mengasihi. Itu hukum Kristus. My commandment. My commandment. You disciple, murid-murid harus saling mengasihi satu dengan yang lain, gitu ya. Oke, tentu ini kasihnya pun juga harus bisa diekspand ke tempat lain ya, kasih semua orang. Nanti coba kita lihat di Galatia juga ada ya, harus kita berbuat baik dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, itu maksudnya apa ini? Ya, jadi di antara jemaat satu gereja lokal bisa ada seorang, ada yang menganggap dirinya, oh dia paling jago, dia paling hebat di satu gereja, mau menonjol diri. Ada nggak orang yang macam, wadah, ya pengalaman kita di gereja lama ya begitu, saudara. Ada yang lebih lama jadi Kristen, kami aktivis gereja. Nah, kalau you masih muda, you tahu apa katanya? You belum makan banyak asam garam katanya. Sebenarnya kan itu kan selalu menunjukkan kedagingan manusia ya. Apalagi dia kalau sudah jadi aktivis, dia orang yang berduit, dia banyak memberi persembahan, wah itu dia akan lebih dominan, saudara ya. Lebih dominan, bahkan bisa mendominan atau mendominan ke atasnya para gembala dan hamba Tuhan loh. Biasanya kalau gereja 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 namanya yang sudah mapan, yang punya sinodal. Ya, jadi hamba Tuhan itu diundang melayani itu ya. Mereka punya satu konsep begini, you datang melayani, you harus tunduk pada kami. Jadi seolah-olah tanda kutip ya, hamba Tuhan ini seperti seorang yang mencari pekerjaan pelayanan di satu tempat, satu ladang Tuhan gitu ya. Akhirnya diperlakukan dengan tidak baik hamba Tuhan itu. Padahal hamba Tuhan itu kan orang yang membimbing jemaatnya ya dalam kebenaran kan firman Tuhan. Jadi diperlakukan dengan ya seperti tanda kutip karyawan PT. Ya kan? Ada nggak? Oh, banyak. Dulu saya di gereja Tiongkok saya lihat itu semua itu ya. Nah, saudaraku, kita tidak boleh demikian. Seolah, oh saya hebat, saya lebih punya tahu banyak hal. Jangan. Maka itu di sini Paulus mengatakan, kamu harus juga menguji diri sendiri. Sudah benar nggak engkau? Dan sebagainya ya. Ayat yang kelima tadi ya. Kan? Ayat yang kemana tadi yang dibaca ya? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, nah, itu berarti ya tiap-tiap orang menguji pekerjaannya, ya uji dulu apa yang Anda lakukan di dalam gereja itu udah benar nggak? Benar. Kemudian yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul pertanggungjawabannya sendiri. Oh tuh, ya, you harus responsibility ya ke apa yang Anda lakukan, Anda kerja, perbuat ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, baru ayat yang ketujuh. Jangan sesat. Nah, jangan sesat itu terjemahan layak. Terjemahan King James itu jangan tertipu. Nah, itu saudara, kita jangan tertipu ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, diolok-olok.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, jadi kan ada kaitannya tadi kita lihat ya. Jadi ini satu peringatan Paulus kepada mereka. Ya, kepada mereka, you jangan main-main di dalam gereja ya. Makanya saudara, kalau kita lihat gereja-gereja yang mapan itu selalu ada banyak skandal ya. Saling merebut mimbar. Nah, lihat ya, berebut jabatan dalam gereja dan sebagainya, ya kan? Ada yang memakai jabatan gerejanya untuk mencari uang, mementingkan diri sendiri, ya kan? Kalau makanya Paulus dalam Roma itu mengatakan ya mereka mementingkan isi perutnya kan, yang memakai jabatan-jabatan ya untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Nah, ini kan you sebenarnya sudah mempermainkan ya, atau you tertipu ya, you menanam yang nggak benar, ya you akan terima. Maka itu di ayat ke-7 ini istilah kita mengatakan hukum tabur dan tuai. You menabur, you akan menuai, gitu ya. Sudah pasti, you akan tabur. Kalau kita tabur kedagingan, kita akan menuai kebenaran. You tabur yang rohani, you akan menerima yang hidup yang kekal, begitu. Nah, ini kalau kita aplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ayat ini sangat serius juga ya, saudara ya. Ini, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi mereka yang tidak percaya Tuhan, ataupun mereka yang latar belakang Kristen, jadi mereka juga ada yang nggak lahir baru dan sebagainya, yang mereka mempermainkan Tuhan, mengolok-olok. Ya, kalau saudara lihat YouTube itu ya, kita klik ya, orang-orang selebritas yang terkenal di dunia ini yang mock God, mengolok-olok Tuhan kan. Ada yang tiba-tiba pingsan, mati dan sebagainya. Ya, mereka mengolok-olok gitu loh. Mempermainkan, apalagi mengolok Yesus Kristus ya. Mungkin saudara pernah dengar itu ya, band terkenal dari Inggris itu The Beatles. Siapa yang pernah dengar The Beatles? The Beatles itu mereka hidup pada tahun 60 sampai 70-an. Sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Ya, sampai cewek-cewek semua wah mengagung-agungkan The Beatles. Mereka masih muda, masih ganteng-ganteng nyanyinya lagu-lagunya. Tapi ada satu lagu ya yang kecenderungannya seperti mock God gitu ya. If you imagine, nah lagunya imagine ya, imagine menghayal ya. There is no God, there is no heaven ya. Jadi itu sebenarnya lagunya yang ada satu kecenderungan untuk mengajak orang supaya jangan percaya Tuhan, olok-olok sama Tuhan gitu kan. Kenapa? Dia mengatakan begini, kami The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara bisa cari itu pernyataan dari salah satu dari Beatles. Dia mengatakan, kami lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Bayangkan, orang-orang di Beatles sebenarnya kan latar belakangnya kan Kristen ya. Tapi mereka hanya profile saja. Hanya Kristen KTP aja ya. Tidak lahir baru punya orang gitu. Oke. Nah, jadi ayat ini peringatan bagi kita. Oke, pada semua orang, apalagi kita yang sebagai orang Kristen ya, kita jangan mock gitu ya. Nah, di Alkitab juga ada orang yang mock God gitu ya, menghina, gak ada melecehkan kalau sekarang mengatakannya. Kalau saudara membaca itu di Kisah Para Rasul 12. Siapa dia itu? Dia adalah Herodes. Nah, coba kita kembali ke Kisah Para Rasul 12 supaya kita punya view pemahaman yang ya, apa yang terjadi ini, yang mock God, yang mempermainkan Tuhan itu di Kisah Para Rasul pasal 12. Oke. Pasal 12 ayat 20-23 coba kita baca ya. Oke, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus. Nah, Tirus ini sekarang Lebanon. Tirus dan Sidon itu Lebanon sekarang ya. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blatus
pegawai istana raja ke pihak mereka, lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari, nah ayat 21 ya, yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, pada rakyat itu. Dan rakyatnya bersorak membalas, ini suara, nah, kata Allah itu huruf kecil ya, dan bukan suara manusia. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Nah, kalau kita bilang pada Allah sini tentu Allah yang Alkitab ya, Allah yang hidup dan yang benar ya. Yang mati dimakan cacing-cacing. Mengerikan ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Oke, saudara. Nah, ini salah satu contoh saja di Alkitab yang dicatat ya. Jadi Herodes, wah, dengar suara rakyat, oh ini suara Tuhan ya, wah dia mau jadinya Allah gitu ya, tidak memberi hormat kepada Allah yang hidup gitu. Akhirnya malaikat tampar dia. Oh, bisa saja terjadi dalam hidup manusia orang ya, kalau mereka tertipu atau mereka mengolok-olok Allah, menabur, you menuai gitu. Oke. Nah, ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam daging ia akan menuai kebinasan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, ini yang kelima, ini adalah satu instruksi kepada orang Kristen. Oke, kita sudah belajar firman, kita sudah mendengarkan firman, kita punya ajaran yang mengatakan Alkitabiah, kita punya pemahaman yang benar, kan dan sebagainya. Oke, sekarang kita jangan jumu-jumu mempraktekkan iman kita, ajaran kita ya dengan perbuatan. Ya, dalam sini itu jemu-jemu jangan kita jemu-jemu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya, harus dari dalam dulu, diri kita dulu, baru nanti kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah sebenarnya ada hubungannya dengan hukum Kristus ya. Iya. Kenapa? Karena Yesus selalu mengajarkan cinta kasih. Yes. Ada satu biksu ya, saya lupa namanya ya. Dia selalu ceramah-ceramah kepada pengikutnya orang Buddha. Dia mengatakan, suci itu suhu. Su itu artinya guru ya. Kalau di Buddha masih pakai guru. Dia mengatakan kenapa? Karena Yesus itu guru. Dia mengajar cinta kasih yang luar biasa. Dia menyuci kaki muridnya. Mana ada pemimpin yang mau cuci kaki muridnya, pengikutnya nggak ada kan, hanya Yesus. Nah akhirnya kan diikuti oleh Paus juga ya, cuci tangan siapa itu para yang dibawa-bawanya ya, Paus itu ya. Saudara-saudara, tapi biksu ini hanya melihat sisi Yesus tuh orang baik, ajarannya kemanusiaan yang sangat tinggi, Yesus bermoral tinggi, pengajarannya baik, tapi dia tidak berani mengatakan Yesus adalah Tuhan
dan juru selamat dunia. Nah, yang dia nggak berani. Hanya dia mau ikut yang diajarin Yesus yang baik-baik kepada berbaik kepada manusia saja ya. Oke. Nah, saudara, karena itu marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, bagus sekali itu. Oke. Kemudian kita lihat ayat berikutnya ya, ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, ini dia ingatkan lagi kepada orang. Nah, itu mereka yang bujuk-bujuk kamu, narik-narik kamu supaya kembali mentaati hukum Taurat. Mereka itu sok. Nah, dalam artinya mau menonjolkan diri kan. Supaya menonjolkan diri, supaya kalau mereka melakukan itu mereka tidak dianiaya gitu oleh orang Yahudi begitu. Nah, Paulus mengingatkan lagi ya, tetapi ayat yang ke-13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, jadi orang Yahudi juga bangga kalau orang Kristen masih mau dengar mereka ya, mentaati hukum Taurat ya. Oh, mereka bangga, hebat ya, kita hebat. Lihat orang Kristen aja tunduk sama kita gitu ya. Ya, Paulus dalam sebagai rasul, sebagai seorang yang diutus oleh Yesus, sebenarnya dia bisa bangga. Kenapa? Dia punya kuasa melakukan mujizat. Nah, saudara, kenapa ya di sini mengatakan begini ya? Lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepada kamu. Jadi Paulus ini memang dia sudah punya ada problem kesehatan. Masih ingat saudara? Ya, di dalam uh, pasal yang keempat ya ada tulis ya. Itu dia punya masalah penglihatan disebut penyakit katarak. Ya, katarak itu ya katanya kalau kamu menerima aku ya, bahkan mau mendonor matamu kepada aku pun kamu rela ya. Dulu mereka menyambut Paulus kan seperti menyambut kayak malaikat. Bahkan kalau mereka mau memberikan matanya udah mau cungkil itu artinya kan istilahnya kasih matanya ke dia ya, atau donor matanya kepada Paulus itu. Nah, di sini jadi kalau kita lihat di sini ada hubungannya. Jadi ada kemungkinan besar memang dia punya masalah penglihatan. Makanya ke dia tulis harus hurufnya gede. Ya, kalau orang yang katarak kan memang begitu, saudara. Kalau ada problem mata kita kan ya, kadang-kadang kita harus baca huruf yang gede baru kita bisa baca. Ya, kalau kecil-kecil setengah mati bacanya kan. Ya kan, kalau kita punya masalah mata kan. Nah, Paulus tidak mau bangga dirinya. Kalau dia mau bangga, dia hebat. Punya karunia menyembuhkan orang. Tapi ada satu hal, saudara, yang banyak orang karismatik juga nggak menyadarinya. Sekalipun dia bisa menyembuhkan orang, sapu tangannya pun bisa sembuhkan orang. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Why? Kan mengatakan. Why? Ngapa? Nah, makanya Paulus mengatakan itu utusan si iblis, duri dalam daging. Maka Yesus mengatakan, sudah cukup, kasih karuniaku dalam kelemahan tubuhmu, ya kasih karuniaku ya, cukup bagimu ya. Sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam dirinya Rasul Paulus. Supaya dia jangan bangga, nah jangan sombong. Paulus bilang, oh ya, ini duri dalam supaya saya jangan sombong, jangan tinggi hati. Kenapa? Kalau tinggi hati itu Tuhan paling benci. Oke, jangan sombong kita ya. Oke, kemudian Paulus mengatakan di ayat yang ke mana tadi di 16. Oke, 14 ya. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain daripada salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi kita. Ya, kita sudah disalibkan, Yesus sudah disalibkan untuk kita kan.
Karena kutuk itu ya. Oke. Kemudian mengatakan ayat 6, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Sebab selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Nah, Paulus ini menekankan, kalian orang Yahudi menyunatkan itu kan satu tanda ya. Mereka orang Yahudi ya. Tapi Yesus punya Paulus ya, dia mengatakan, aku pada tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan. Apa itu tanda-tanda ya yang Paulus punya itu milik Tuhan Yesus ya? Ya bisa ada penafsirannya bahwa tubuhnya kan banyak lecet bekas-bekas pukulan ya, dipukul ya tubuhnya. Kenapa dipukul? Ya karena dia dianiaya ya, karena Kristus ya. Nah, dia dalam tubuhnya ada tanda itu. Tapi yang lebih penting bahwa dalam diri kita mempunyai tanda milik Kristus, yaitu roh anaknya, roh Yesus ada dalam diri kita. Itu yang penting, dan kita adalah miliknya. Mungkin kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tapi orang bisa melihat jauh ke dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. You ada tanda Kristus, milik Kristus ya, dari kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, jadi malam ini kita menutup pelajaran kita dari Galatia pasal yang ke-6 ini. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh mempraktekkan apa yang kita imani dalam hidup kita. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.